Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, berbagai macam rahmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka kita mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yaitu agama Islam, di mana hanya dengan agama Islam inilah kita bisa meraih keselamatan dunia dan akhirat. Dan tidak ada satupun agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kecuali Islam. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita malam hari ini, yaitu kita akan membaca sebuah kitab yang sangat indah sekali, sebuah kitab yang merupakan kitab yang di dalamnya dibahas tentang perkara-perkara pokok dalam agama kita, perkara-perkara inti dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, yaitu Kitabut Tauhid, Fathul Majid. Dan kita masih berada dalam pembahasan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, di mana Nabi SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, dan dia juga bersaksi bahwa Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang dikirimkan ke dalam rahim Maryam,
dan dia termasuk roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dengan amalan apapun yang dia kerjakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Betapa indah hadis ini adik-adikku sekalian, dan betapa penting untuk kita mempelajari, di mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini terdapat jaminan bahwa siapa yang bersaksi membenarkan semua perkara ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Dan kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang berlalu tentang persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bahwa tentang persaksian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dan sekarang kita akan membahas tentang persaksian. Kita bersaksi dan kita meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan ruh darinya, ruh ciptaannya yang dikirim ke rahimnya Maryam, dan beliau itu kalimat Allah. Bukan sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Isa alaihissalam itu adalah anak haram. Orang Yahudi mengatakan beliau adalah anak haram, sementara orang Nasrani mengatakan dia itu adalah anaknya Tuhan atau Tuhan yang disembah. Ini semua adalah kekeliruan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka di sini perlu untuk kita membahas tentang siapa hakikatnya Nabi Isa alaihissalam. Walaupun kita tidak menceritakan secara rinci tentang riwayat-riwayat Nabi Isa alaihissalam, namun kita berusaha untuk menyampaikan poin-poin yang paling penting untuk kita ketahui tentang Nabi Isa alaihissalam, agar di antara kita jangan lagi ada yang membenarkan sedikit pun, jangan ada di antara kita yang mau membenarkan tentang ucapan dari dua orang-orang yang sesat ini, yaitu Yahudi dan Nasrani. Betul-betul kita berupaya dengan ilmu yang kita sampaikan ini, kita bisa berlepas diri dengan total terhadap dua pendapat kaum yang sesat ini, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Baiklah adik-adikku sekalian, dan kita sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, bagaimana proses kelahirannya beliau. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang sempat kami kumpulkan, yang kami ketahui bahwa mukjizat Nabi Isa itu ada 9 berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran. Dan di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam atau yang pertama adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan beda dengan manusia-manusia pada umumnya. Jadi proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam tidak sebagaimana manusia pada umumnya, yaitu mereka melalui pergaulan dari kedua orang tuanya. Namun Nabi Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ayah, sama dengan penciptaannya Nabi Adam, yaitu melalui kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah beliau. Maka ini termasuk mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang pertama, yaitu kelahirannya tidak sama dengan manusia pada umumnya. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang kedua, yaitu
Nabi Isa alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara pada saat masih bayi. Baru lahir beliau langsung bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 46. Allah Subhanahu wa taala katakan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan dia itu Isa alaihissalam berbicara kepada manusia dalam buayan ketika beliau masih bayi dan juga ketika sudah dewasa, dan dia itu termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan. Jadi tidak ada lagi keraguan tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini, yaitu tentang beliau bisa berbicara pada saat beliau masih bayi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang ceritakan dia itu Isa alaihissalam bisa berbicara ketika masih bayi. Kemudian juga ketika sudah dewasa, dan dia itu kata Allah termasuk hamba-hamba yang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, menjadikan Nabi Isa itu sebagai hamba-hambanya yang soleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tidak ada seorang pun yang berbicara sewaktu kecilnya kecuali 3 orang, dan salah satu di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. 2 yang lainnya termasuk di antaranya Juraij, dan semoga kita memiliki kesempatan untuk membahas kisahnya Juraij dengan satu kisah lagi seorang pemuda. Ini adalah kisah yang sangat menarik dan kisahnya sangat panjang yang tidak memungkinkan untuk kita sampaikan malam ini. Namun semoga ada di antara kisah-kisah mereka yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 46 ini, Ibnu Katsir mengatakan, beliau menafsirkan ayat ini bahwa Isa bin Maryam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak beliau masih bayi sampai beliau dewasa. Jadi ayat ini beliau tafsirkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mulai dari sejak baru lahir sudah berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sampai beliau wafat. Maka ini salah satu kelebihan dari Nabi Isa alaihissalam. Baiklah, kita akan membacakan sebuah ayat yang sangat panjang yang dijelaskan secara mendetail tentang mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam ini. Dalam surah Maryam ayat 27 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau baru lahir. Allah Subhanahu wa taala katakan, maka Maryam membawa anak itu, yaitu Isa alaihissalam, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa, Allah perintahkan bahwa untuk Nabi Isa ini dibawa kepada kaumnya. Coba lihat adik-adikku sekalian. Jadi ketika sebelum Nabi Isa alaihissalam ini belum lahir, Maryam ini pergi ke suatu tempat yang jauh, di mana di tempat itu tidak ada satupun manusia yang dapat menemuinya, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana keberadaannya ketika itu. Kenapa? Karena beliau malu
terhadap kaumnya karena beliau bukanlah orang yang bersuami, sehingga dia malu kalau dia di dekat-dekat kaumnya ada orang yang mengetahui bahwa dia melahirkan seorang anak padahal dia belum bersuami. Jadi dia pun pergi ke tempat yang jauh di mana tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya. Maka setelah beliau melahirkan, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah perintahkan dia segera membawa bayinya itu untuk kembali kepada kaumnya. Di sini Allah ceritakan, maka Maryam membawa anak itu, yaitu Isa alaihissalam, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kemudian kaumnya pun berkata, setelah melihat Maryam membawa Isa alaihissalam, kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar, perbuatan yang sangat keji. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Di sini Maryam ibunda Isa alaihissalam dicaci, dicerca, dimaki-maki oleh kaumnya karena kaumnya belum mengetahui hakikat keberadaannya Nabi Isa alaihissalam. Dia hanya melihat dan dia hanya bisa menebak-nebak saja bahwa Maryam itu telah berbuat keji. Maryam itu telah melakukan perzinahan. Sehingga beliau maki-maki. Sampai-sampai orang tuanya pun dilibatkan, disebut-sebut bahwa engkau itu adalah keturunan yang baik-baik. Ibumu bukan seorang pezina, ayahmu seorang yang dimuliakan, seorang baik-baik. Kenapa engkau melakukan perbuatan yang seperti itu? Maksud kaumnya begitu. Kenapa engkau belum menikah kemudian membawa bayi? Kamu bawa bayi itu. Siapa suaminya? Maksud kaumnya begitu. Maka inilah adik-adikku sekalian, inilah sebuah kesalahan bagi orang-orang yang belum mengetahui hakikat dari keadaan yang sebenarnya. Jangan dia langsung menuduh orang melakukan perbuatan jelek kalau dia belum mengetahui dengan secara pasti perbuatan yang dia lakukan. Karena bisa jadi dia akan keliru dalam dugaannya. Bisa jadi dia tersalah dalam sangkaannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Maryam. Dia menduga-duga bahwa Maryam melakukan perbuatan keji, padahal Maryam ibunda Isa alaihissalam tidaklah melakukan perbuatan yang keji. Bahkan beliau adalah wanita yang mulia, wanita yang terhormat. Maka setelah beliau dicaci maki habis-habisan oleh kaumnya, Maryam pun berkata, atau Maryam tidak berkata-kata. Maryam hanya menunjuk kepada anaknya. Maryam pun menunjuk kepada anaknya, yaitu Isa alaihissalam. Maka mereka kaumnya berkata, bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan, anak yang baru lahir? Bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengannya? Kamu itu sedang gila. Maksudnya begitu. Bagaimana caranya kamu suruh kami berbicara dengan anakmu, bayimu itu? Karena Maryam ketika itu sedang melakukan puasa. Bukan puasa makan makanan, tapi puasa berbicara. Karena dulu syariatnya mereka ada yang namanya berpuasa untuk berbicara. Dia tidak berbicara kepada manusia, hanya melakukan isyarat. Isyarat saja. Jadi ketika ditanya oleh kaumnya, beliau hanya menunjuk kepada bayi yang dia gendong. Dia tunjuk saja. Maka kaumnya mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan bayi itu? Di mana akalmu? Kemudian seketika itu juga Isa alaihissalam pun berbicara, berkata kepada mereka. Isa alaihissalam yang langsung menjawab ucapan-ucapan busuk mereka kepada ibundanya. Isa alaihissalam yang langsung membersihkan nama baik ibundanya. Isa alaihissalam yang langsung membantah sangkaan jahat mereka. Isa alaihissalam pun berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, hamba ciptaan Allah. Kemudian dia, Allah subhanahu wa ta'ala, memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.
dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan dia memerintahkan kepadaku untuk senantiasa berbakti kepada ibuku. Di sini Allah mengatakan Allah tidak mengatakan dia memerintahkan aku berbakti kepada kedua orang tuaku. Dia hanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan dia itu menyuruh aku untuk berbakti kepada ibuku. Kenapa? Karena Isa alaihissalam tidak memiliki ayah, hanya memiliki ibu. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali nanti di akhirat. Jadi di sini Nabi Isa alaihissalam membantah ucapan-ucapan kaumnya yang menuduh ibundanya itu telah melakukan perbuatan keji. Nabi Isa alaihissalam seketika itu yang baru lahir, masih dalam buayan, langsung bisa berbicara. Maka ini adalah mukjizat yang sangat terbesar yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah ayat-ayat Allah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga manusia ketika itu pun tidak ada lagi yang berani menuduh ibundanya beliau sebagai orang yang melakukan perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji. Dikarenakan telah nampak di hadapan mereka mukjizat yang sangat besar, seorang bayi yang baru lahir langsung bisa berbicara dan langsung bisa mendebat mereka. Dan beliau sendiri yang mengatakan, aku ini adalah hamba Allah, hamba yang langsung diciptakan oleh Allah. Maka ini adalah kisah Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang mukjizat beliau, yaitu beliau bisa berbicara dalam buayan ketika masih baru lahir. Maka ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa betul-betul Nabi Isa alaihissalam itu bisa berbicara, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Karena ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita khayalan, ini bukan duga-dugaan, tetapi ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam buayan, ketika baru lahir. Baik adik-adikku sekalian, mengenai tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, yaitu Nabi mengatakan tidak ada orang yang bisa berbicara ketika masih kecil, ketika masih bayi, kecuali 3 orang. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita akan menceritakan sedikit tentang bayi-bayi yang baru lahir ini, kemudian dia bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan karomah atau mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, yang terpilih. Di antaranya adalah ada juga di zaman dahulu diceritakan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa, namun kisah ini adik-adikku sekalian adalah kisah yang sangat panjang yang tidak memungkinkan untuk kita menceritakan seluruh kisah ini. Namun kita akan menjelaskan dari poin inti-inti dari kisah ini, yaitu seorang bayi yang bisa berbicara di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa dahulu kala pernah ada seseorang pemuda yang membuat seorang raja yang dituhankan di negeri itu betul-betul marah dan geram. Dikarenakan dengan sebab pemuda ini seluruh rakyatnya itu masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan agama sang raja. Mereka tidak mau lagi menyembah raja itu. Mereka bertobat dan masuk ke dalam agama pemuda ini, yaitu agama Islam. Agama yang mengajak kepada ketauhidan, mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, pemuda ini ingin dibunuh oleh sang raja.
beberapa kali dia memerintahkan pemuda ini diikat kemudian dipanah, namun tetap saja pemuda ini tidak mati. Atau sebelumnya beberapa kali percobaan pembunuhan ingin dilakukan kepada pemuda ini, namun pemuda ini tidak bisa mati. Namun pemuda ini memberikan jalan keluar bagi sang raja, memberikan kepada raja itu jalan keluar, bahwa kalau dia ingin membunuhnya, dia harus memenuhi perintahnya. Maka ketika itu sang pemuda mengatakan, kumpulkan semua masyarakat yang ada, kemudian ikat saya pada suatu tiang, kemudian panah saya dan ucapkan Bismillahirrabbilgulan. Maka sang raja ini pun melakukan apa yang diperintahkan oleh pemuda itu. Sang raja pun kumpulkan semua masyarakatnya di suatu tempat, di lapangan yang luas. Kemudian pemuda ini pun diikat, lalu diperintahkan oleh prajuritnya sang raja yang ahli memanah. Kemudian dibidiklah pemuda ini sambil diucapkan padanya Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Tuhannya pemuda itu. Kemudian dipanah, dilepaskan panah itu, maka panah dari raja ini pun mengenai pipinya sang pemuda, maka ketika itu pemuda pun meninggal dunia. Maka di saat itu rakyat yang melihat pembunuhan pemuda ini dengan kalimat Bismillahirrabbilgulam, pemuda itu baru bisa mati, yang sebelumnya dengan berbagai macam percobaan untuk pembunuhan terhadap pemuda ini tidak bisa dilakukan karena tidak diucapkan Bismillah. Maka di saat ini setelah diucapkan Bismillah dengan nama Tuhannya, pemuda ini dia pun mati. Maka semua masyarakat yang hadir ketika itu serentak mereka bersaksi bahwa saya beriman kepada Tuhannya pemuda itu dan saya ingkar kepada agamanya sang raja. Semua masyarakat masuk Islam ketika itu karena dia sudah melihat mukjizat yang diberikan kepada pemuda. Karomah yang diberikan kepada pemuda ini sangat hebat. Maka raja ketika itu pun marah dengan semarah-marahnya. Dia pun geram melihat kejadian itu, melihat semua rakyatnya itu meninggalkan agamanya dan beralih kepada agamanya pemuda. Maka raja ini memerintahkan kepada semua prajuritnya, buatkan parit. Kemudian bikin api yang berkobar-kobar yang sangat besar kobarannya di dalam parit itu. Kemudian semua rakyat itu ditanya satu persatu, apakah dia mau meninggalkan agama pemuda itu kemudian kembali kepada agama sang raja, menyembah raja atau tidak. Kalau dia mau meninggalkan agama pemuda itu dan kembali menganut agamanya raja, maka dia akan dibiarkan hidup. Kalau dia tidak mau, tetap bersikeras mengikuti agamanya pemuda, maka dia akan dilemparkan ke dalam parit yang berkobar itu. Dia akan dibakar sampai hancur tulang belulangnya. Maka satu persatu rakyatnya ini ditanya, kamu beriman kepada pemuda itu atau tidak? Maka tak satu pun di antara mereka yang mengatakan, saya kembali kepada agama raja. Mereka seluruhnya beriman kepada pemuda. Satu persatu dilemparkan ke dalam parit, ke dalam api. Maka di sini kita ada mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, adik-adikku sekalian, betapa kokohnya keimanan orang-orang terdahulu itu, betapa kuatnya iman mereka. Ketika mereka sudah beriman, meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap ringan kematian itu. Mereka tidak mau lagi kembali kepada kekafiran itu dan mereka lebih rela mengeluarkan nyawa-nyawa mereka dibanding kembali kepada agama kekafiran. Tidak ada satupun di antara mereka yang kembali kepada agama raja. Satu persatu di antara mereka dilemparkan ke dalam parit yang berkobar. Maka ketika sampai kepada seorang ibu yang menggendong bayi, ibu ini pun merasa kasihan terhadap bayinya. Kalau dia harus dilemparkan ke dalam parit juga, ibunya ini tidak kasihan terhadap dirinya, namun dia kasihan terhadap bayinya. Kalau dia mengikuti agama pemuda ini, berarti dia akan dilemparkan bersama bayinya ke dalam api itu, ke dalam parit itu.
Maka ketika ibunya ini berada dalam keraguan-raguan, tiba-tiba bayinya ini bercerita kepada ibundanya. Apa yang dikatakan sang bayi ini? Ya ummah, isbiri, fa innaka 'alal haqq. Ya ummah, isbiri, fa innaka 'alal haqq. Wahai ibunda, wahai ibuku, bersabarlah engkau. Sabarlah engkau, karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Engkau di atas kebenaran. Maka coba lihat adik-adikku sekalian, pernyataan yang tegas dari seorang bayi yang baru lahir. Menasihati ibunya, langsung bisa berbicara menasihati ibunya. Wahai ibuku, sabar. Jangan keluar dari agama Allah, karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka coba lihat adik-adikku sekalian, keimanannya orang-orang terdahulu. Ketika mereka sudah meyakini bahwa mereka berada di atas kebenaran, apapun yang terjadi terhadap diri mereka, mereka tidak hiraukan. Dia akan pegang teguh keyakinan itu. Dia akan pegang teguh akidah mereka. Dia tidak akan pernah keluar dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keimanan itu sudah menancap ke dalam hati-hati mereka. Coba lihat bagaimana kondisi kita di zaman ini adik-adikku sekalian. Mampukah kita memegang kuat akidah yang sudah kita yakini bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dengan keyakinan yang kuat sampai kita berani menyerahkan nyawa-nyawa kita untuk mempertahankan akidah ini tetap berada di dalam dada-dada kita. Bandingkan dengan kita sekarang ini adik-adikku sekalian. Orang-orang terdahulu kalau dia sudah memegang keyakinannya, mati pun tidak jadi masalah. Bayi yang baru lahir, yang belum pernah menikmati kenikmatan dunia, nikmatnya dunia belum dia nikmati. Kenyamanan dunia, makanan, berkeluarga, kemewahan belum pernah dia nikmati, namun dia tidak berani, namun dia tidak takut mati di jalan Allah. Dan dia nasihati ibunya. Wahai ibuku, sabarlah engkau ya ibunda. Sabarlah. Jalanilah segala macam tantangan dan rintangan. Jangan lari dari keimananmu, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran, di atas jalan yang benar. Keimananmu kepada Allah itu sudah benar. Jangan mau lari darinya, walaupun harus mati. Sabarlah, karena pada hakikatnya surga Allah Subhanahu wa taala yang jadi gantinya. Maka lihat kisah ini adik-adikku sekalian. Maka inilah yang diceritakan oleh Nabi. Di antara Nabi Isa alaihissalam ada lagi bayi-bayi yang Allah Subhanahu wa taala beri karomah untuk bisa berbicara, masih dalam buayan. Kemudian yang terakhir, kisah yang terakhir yang kita ceritakan yaitu kisah seorang bayi yang bisa berbicara, yaitu kisahnya Juraij. Kisah ini adalah kisah yang sangat indah juga. Semoga kita bisa menyelesaikan kisah ini karena kisah ini tidak terlalu panjang. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi SAW pernah bersabda, bercerita tentang orang-orang yang terdahulu yang bernama Juraij. Juraij ini adik-adikku sekalian adalah, kata Nabi SAW, beliau adalah seorang laki-laki ahli ibadah, pemuda yang ahli ibadah, yang pekerjaannya itu ibadah terus. Kebanyakan amalannya adalah ibadah. Kebanyakan yang dia kerjakan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dikatakan ahli ibadah, betul-betul kebanyakan dari pekerjaannya itu beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pekerjaan dunia yang dia lakukan. Beliau Juraij ini adalah ahli ibadah, pemuda yang ahli ibadah. Ia memiliki suatu bangunan khusus tempat ibadah semacam masjid atau musola. Dia punya bangunan khusus untuk beribadah. Jadi dia di tempat itu dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ibundanya datang kepada tempat ibadahnya itu, kemudian memanggil beliau,
"Ya Juraij, wahai Juraij." Kemudian pada saat itu Juraij sedang melaksanakan solat. Dalam hatinya berkata, "Ya Allah, apakah saya penuhi panggilan ibuku atau saya lanjutkan solatku?" Maka dia pun berketetapan hati bahwa dia akan selesaikan solatnya. Dia tidak menjawab panggilan ibunya. Maka ibunya pun kembali. Ketika keesokan harinya datang lagi ibunya ke tempat itu, dia panggil lagi, "Ya Juraij." Juraij lagi solat, sementara solat lagi. Kembali Juraij berkata dalam hatinya, "Ya Allah, saya penuhi panggilan ibuku atau saya lanjutkan solatku." Kembali dia berketetapan bahwa dia akan melanjutkan solatnya. Akhirnya ibunya kembali lagi. Keesokan harinya yang ketiga kalinya, kembali lagi ibunya ke tempat itu, dia panggil lagi, "Ya Juraij, wahai Juraij." Lagi-lagi Juraij ini sedang melakukan solat. Karena ahli ibadah memang. Kebanyakan pekerjaannya dia melakukan ibadah terus. Dalam hatinya tetap berkata, "Ya Allah, saya penuhi panggilan ibuku ini atau saya lanjutkan solatku." Maka lagi-lagi Juraij ini berketetapan untuk melanjutkan solatnya. Maka ibunya pun berkata, ibunya pun marah dan jengkel. Bagaimana tidak? 3 hari dia datangi anaknya Juraij. Dia panggil-panggil kemudian tidak ada jawaban. Ibunya pun marah, jengkel kepada Juraij. Kemudian tiba-tiba ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya pun berkata, "Ya Allah, janganlah engkau matikan anakku ini, yaitu Juraij. Jangan engkau biarkan dia mati sebelum dia melihat seorang wajah pelacur. Sebelum dia terkena fitnah dari seorang wanita pelacur." Doa jelek dari ibunya. Karena ibunya dalam keadaan marah. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangan membuat ibu kita marah. Karena kalau dia berdoa kejelekan kepada kita, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya seorang orang tua. Dia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan biarkan anakku mati kecuali dia atau sebelum dia melihat seorang perempuan pelacur." Kemudian ketika itu Bani Israel membicarakan tentang Juraij yang ahli ibadah ini, pemuda yang ahli ibadah ini. Mereka kagum, di mana-mana diceritakan tentang kehebatan ibadahnya Juraij. Mereka pun mengagumi Juraij. Mereka pun mengagumi tentang ibadahnya Juraij, dan dia pun termasuk orang-orang yang susah untuk digoda untuk melakukan kemaksiatan. Maka tiba-tiba datanglah seorang perempuan pelacur yang sangat cantik. Seorang perempuan pelacur yang sangat cantik. Yang tidak ada satu orang laki-laki pun yang melihatnya kecuali dia pasti berkeinginan dengannya. Dia langsung tertarik dengannya. Dia langsung gemetar melihatnya karena perempuan ini sangat cantik. Namun dia adalah seorang pelacur. Dia pun berkata, "Saya akan mendatangi Juraij, lalu kemudian saya akan menggodanya. Saya akan goda Juraij itu, dan pasti dia akan berzina dengan saya. Dia pasti akan berhubungan dengan saya." Coba lihat, dia ingin menguji keimanannya Juraij. Kemudian singkat cerita, lalu kemudian perempuan itu betul-betul mendatangi Juraij. Kemudian sesampainya di tempatnya Juraij, di tempat ibadahnya Juraij, beliau pun, perempuan ini pun menggoda Juraij. Perempuan itu pun menggoda Juraij, memintanya agar berzina dengannya. Akan tetapi adik-adikku sekalian, imannya Juraij masih lebih tinggi daripada godaannya perempuan ini. Juraij sama sekali tidak memperhatikannya dan sama sekali tidak berkeinginan dengannya. Karena dia adalah seorang laki-laki pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dan dia sangat tahu bahwa kalau dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu, Allah Subhanahu wa taala akan murka dan akan sia-sialah selama ini ibadah yang dia kerjakan selama ini.
Maka Juraij pun tidak tergoda dengan perempuan ini. Sama sekali dia tidak tergoda dengan rayuannya sang perempuan, walaupun dia memiliki kecantikan yang sangat, walaupun semua laki-laki terpikat dengannya, namun dia lebih memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan perempuan itu. Maka perempuan ini, pezina ini pun malu, dia pun kesal, jengkel. Dia pun jengkel dan dia malu kepada kaumnya karena dia sudah berjanji dan bersumpah bahwa dia akan menaklukkan Juraij. Maka setelah itu dia pun pulang dan dia mendatangi seorang pengembala, pakolaki sapi, pakolaki bembe. Dia mendatangi seorang pengembala kambing. Kemudian dia berzina dengan pengembala itu. Dia meminta kepada pengembala itu untuk berzina dengannya. Maka dia pun hamil. Perempuan pezina ini hamil. Dia mengandung bayi dari pengembala ini, pengembala kambing ini. Maka setelah perempuan ini melahirkan, dia melahirkan bayinya. Perempuan ini pun berkata kepada kaumnya, kepada masyarakat ketika itu, ini adalah anaknya Juraij. Dia tuduh Juraij. Dia tuduh Juraij yang melakukan hubungan itu dengannya. Padahal pengembala yang menjadi bapaknya dari bayinya. Maka apa yang terjadi adik-adikku sekalian, ketika itu orang-orang pun mendatangi Juraij. Lalu mereka merobohkan tempat ibadahnya Juraij. Kemudian Juraij pun dipukul-pukul, dizalimi. Karena dituduh oleh seorang perempuan yang tidak benar. Perempuan yang pezina. Dirobohkan tempat ibadahnya Juraij, kemudian Juraij dipukul. Sampai-sampai Juraij berkata, ada apa ini? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa saya dipukul? Karena beliau tidak tahu apa yang terjadi di luar. Beliau hanya sibuk beribadah di dalam tempat ibadahnya itu. Maka orang-orang pun mengatakan, engkau melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan pelacur itu. Engkau melakukan perbuatan keji dengan perempuan itu. Dan di sana ada bayimu. Maka Juraij pun heran. Lalu mengatakan, di mana bayinya? Datangkan kepadaku, perlihatkan kepadaku bayi itu. Maka orang-orang pun mendatangkan kepada Juraij bayi itu. Lalu Juraij pun melaksanakan sholat. Dia pun sholat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang sangat indah. Setelah itu dia pun mendatangi bayi itu, lalu berkata kepada bayi yang baru lahir ini, siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Orang-orang pun heran. Wih, bayi yang ditanya. Artinya kalau bayi ini bisa menjawab, tidak butuh lagi saksi. Karena ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah karomah yang Allah berikan kepadanya. Ditanya oleh Juraij, siapa bapakmu? Maka bayi ini dia mengatakan, itu sana pengembala kambing itu bapakku. Pengembala kambing itu bapakku. Ditunjuk bapaknya. Ini salah satu kisah yang Nabi SAW ceritakan bahwa dahulu ada bayi yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbicara. Ditunjuk bayi itu. Maka setelah mendengarkan perkataan bayi ini, kaumnya pun, masyarakatnya pun kembali mengatakan kepada Juraij, atau sebelumnya mereka pun mencium Juraij dan meminta maaf kepada Juraij dan berkata kepada Juraij, kami akan membangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas. Dibangunkan dari emas. Namun apa kata Juraij? Karena Juraij ini seorang yang zuhud, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin berlebihan. Dia mengatakan, bangunkan tempat ibadahku seperti yang dulu saja. Dari kayu, dari tanah, seperti yang dulu saja, tidak usah berlebih-lebihan. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, tidak ada bedanya tempat kita sholat di sini dengan masjid yang mewah yang di sana. Tidak ada bedanya, kecuali ketakwaan kita yang sholat di tempat itu. Allah tidak melihat keadaan
tempat. Allah tidak melihat keadaan tempat, namun yang Allah lihat takwanya orang-orang yang berada di tempat itu. Kalau di sini kita ikhlas melaksanakan ibadah, maka boleh jadi pahala kita melaksanakan ibadah di sini lebih besar dibanding masjid-masjid yang sangat mewah, yang penuh dengan AC. Kecuali tiga masjid yang Nabi SAW pernah katakan dia lebih utama dibanding masjid-masjid yang lain, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini tiga masjid ini adalah tiga masjid yang paling utama, yang pahalanya memang sangat besar kalau kita sholat di situ. Ini Nabi SAW yang langsung mengatakannya. Baik adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.